Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'ala wa ta'ala pada istiqrar wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa doa al-huda wa al-khair wa al-radhi wa al-zawji subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna idza shi'ta sahlan wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Bapak Ibu muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan kajian surah Nabawiyah kita. Melanjutkan pada pembahasan di mana suasana ketika Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh oleh para pendemo yang datang dari Mesir, kemudian dari Irak, Basra maupun dari Kufah. Tentunya kondisi saat itu adalah kondisi yang chaos, kacau, penuh dengan ketegangan, dan inilah yang kemudian membuat terpilihnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di suasana yang berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Jika kita melihat dari pengalaman yang mana pengalaman tersebut dijalani oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka kita tidak menemukan yang lebih matang, yang lebih layak untuk menjabat khalifah keempat itu dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Mengapa? Karena kita mendapatkan yang pertama, beliau adalah didikan langsung dari Rasulullah SAW yang hari-harinya berinteraksi dengan Rasulullah, karena beliau hidup serumah dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau adalah orang yang menjadi rujukan daripada khalifah-khalifah sebelumnya, baik Abu Bakar, Umar maupun Utsman bin Affan. Mereka menjadikan kebijakan-kebijakan mereka bertumbuh kepada fatwa-fatwa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Apalagi ketika kita melihat pernyataan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memuji kontribusi Ali bin Abi Thalib dalam keputusan-keputusan yang beliau ambil. Sementara kalau kita melihat dalam sejarah, di antara khalifah yang paling banyak inovasinya dan gebrakan-gebrakannya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu juga di masa Sayyidina Utsman bin Affan, banyak sekali hal-hal yang merujuk kepada beliau, dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tingkat kematangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sangat luar biasa. Namun yang menjadi masalah adalah pada saat beliau dilantik, kondisinya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terpilih sebagai seorang khalifah, memang kondisinya saat itu dalam kondisi duka, di mana jenazah Rasulullah sendiri bahkan belum dimakamkan. Namun persatuan di antara umat Islam saat itu sangat kuat sekali, sangat kental sekali. Meskipun saat itu ada kebijakan yang diambil oleh kaum Ansor, tapi kebijakan tersebut bukan untuk mendapatkan kekuasaan, tapi untuk menjaga stabilitas kondisi umat Islam, jangan sampai terjadi kekosongan. Sehingga ketika mereka diyakinkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab bahwasanya tampuk itu harus dipegang oleh orang-orang Quraisy berdasarkan petunjuk dari Rasulullah, maka tidak terjadi gesekan, tidak terjadi pemberontakan, tidak terjadi ketidakpuasan di antara mereka.
terpilihnya Umar bin Khattab ini merupakan amanah dari khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun ada sedikit kekhawatiran, itu bukan karena perpecahan atau karena keinginan berkuasa dari pihak lain, tapi dikarenakan mereka khawatir dengan sifat ataupun perangai daripada khalifah terpilih Umar bin Khattab. Itu saja yang jadi permasalahan, tapi yang lain tidak. Lalu kemudian pada saat terpilihnya Utsman bin Affan, dibentuklah sekelompok orang, ditunjuklah sekelompok orang oleh Umar bin Khattab sebelum dia wafat. Dan mereka yang terpilih ini bahkan mayoritas mengundurkan diri, tidak ingin menjadi seorang khalifah, sehingga tersisa 2 orang dan setelah divoting dengan adil terpilihlah Utsman bin Affan. Artinya tidak ada permasalahan besar yang terjadi saat itu. Sementara Ali bin Abi Thalib pada saat beliau diangkat atau tepatnya didesak, karena pada saat itu Ali bin Abi Thalib yang seorang yang sangat cerdas, yang bisa melihat kondisi di lapangan, sebenarnya menolak. Ali bin Abi Thalib itu bahkan menyampaikan kepada para sahabat yang datang kepada beliau untuk membaiat beliau, itu ditolak oleh Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, biarkan aku dan carilah orang lain. Kita menghadapi masalah yang memiliki banyak warna dan banyak wajah dan warna yang tidak dapat dipertahankan oleh akal. Jadi tidak cukup cerdas, tidak cukup pintar untuk menghadapi masalah yang saat itu dihadapi oleh umat Islam. Dan Ali sadar betul bahwasanya kekuasaan pada saat itu merupakan bola panas, bukan suatu kemuliaan, bukan suatu kehormatan. Maka beliau berupaya untuk mendesak, tapi para sahabat yang lain juga punya pertimbangan. Mengapa harus Ali yang dibaiat? Karena Ali ini sudah matang. Tadi kita sampaikan di awal tadi, dari segi kelayakan, dari segi kepantasan, dari segi kematangan, tidak ada yang lebih layak, tidak ada yang lebih pantas dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Kontribusi beliau nyata dari masa Rasulullah masih hidup sampai 3 khalifah sebelumnya. Beliau memiliki kontribusi yang tidak terbantahkan. Beliau memiliki pandangan ke depan, beliau memiliki kecerdasan, tidak dirasa musuh mengambil keputusan. Maka kalau kita balik lagi pertanyaan, kalau seandainya bukan Ali yang dilantik saat itu, bisa saja kondisi umat Islam chaos betul. Dan inilah yang menjadi dasar pertimbangan para sahabat Ansar dan Muhajirin yang ada di kota Madinah saat itu. Mayoritas mereka meminta Ali bin Abi Thalib untuk mau memegang bola panas kekuasaan tersebut saat itu. Maka setelah didesak-desak dan disampaikan bahwasanya ini kalau dibiarkan atau ditunda-tunda akan menyebabkan kerugian yang lebih banyak lagi. Ini bayangkan ya, gambarannya pertama, orang-orang pembunuh Utsman bin Affan itu masih ada di kota Madinah saat itu. Kelompok pemberontak itu masih ada di kota Madinah. Kalau salah kebijakan, bisa saja terjadi hal yang lebih parah. Kemudian kelaknya Utsman bin Affan, Bani Umayyah itu sudah mulai turun menuntut keadilan, balas dendam. Jadi di kota Madinah saat itu benar-benar tegang. Orang-orang khawatir mau kemana-mana. Nah, tentunya yang bisa meredam atau bisa mengademkan suasana saat itu adalah orang-orang yang memiliki kepribadian, memiliki kecakapan seperti Ali bin Abi Thalib.
Maka barulah kemudian Ali bin Abi Thalib menerima desakan tersebut, lalu beliau dibaiat oleh para sahabat, baik itu yang datang dari Ansar maupun yang datang dari Muhajirin. Wabil khusus adalah mereka-mereka yang merupakan alumni daripada perang Badar. Alumni Badar ini termasuk diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Talha, Zubair. Ini mereka lah yang menjadi kompor untuk membaiat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana kapasitas kemampuan daripada Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian kalau kita melihat, ada juga beberapa orang yang menunda untuk membaiat Ali bin Abi Thalib dengan alasan bahwasanya mereka ingin melihat kinerja Ali. Maksudnya kinerja di sini adalah mereka ingin dihadirkan para pembunuh Utsman untuk diadili dan ditegakkan keadilan. Ini sebenarnya permasalahan yang terjadi saat itu. Jadi jangan dibayangkan terpilihnya dengan kita disambut dengan teriakan sorakan gembira. Yang ada saat itu semuanya menanti apa kebijakan Ali saat ini. Maka kemudian pada saat beliau diangkat sebagai khalifah, tentu seperti kebiasaan terdahulu, para khalifah itu akan menyampaikan khutbah beliau, menyampaikan pidato sambutan beliau. Maka pada saat itu Ali menegaskan bahwasanya masa pemerintahannya akan berpegang teguh pada prinsip keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, dan tata kelola negara akan dikembalikan menyesuaikan dengan ajaran Rasulullah SAW. Jadi kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Kemudian poin kedua yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib adalah beliau berjanji akan mencari penyelesaian hukum untuk para pembunuh Utsman bin Affan. Perlu diketahui, pembunuh ini belum tertangkap. Mereka masih ada yang berkeliaran di kota Madinah. Maka Ali pada saat itu berjanji bahwasanya cepat atau lambat beliau akan memproses kejadian tersebut. Beliau akan menegakkan hukum yang adil, tapi hukum ini berlaku secara pelan-pelan, tidak menjadi satu hal yang harus ditegakkan saat itu juga. Nah, mengapa seperti itu? Ya karena lagi-lagi Ali bin Abi Thalib melihat kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Perlu kita ketahui, kedatangan orang-orang ini yang kemudian akhirnya mengorbankan Utsman bin Affan adalah karena mereka tidak puas dengan kebijakan Utsman bin Affan. Kemudian terjadi satu peristiwa yang sampai saat ini belum dipastikan, yaitu surat yang dicap oleh cap khalifah yang memerintahkan agar orang-orang tersebut dieksekusi ketika mereka kembali ke kampung mereka. Sementara pada saat mereka bertemu dengan Utsman bin Affan, bukan seperti itu keputusannya. Maka saat itu masih simpang siur, dari pihak ini juga masih mencari kebenaran, pihak ini pengen balas dendam. Ini kalau seandainya dilakukan secara gerasa-gerusu bisa jadi chaos, bisa jadi Madinah itu akan terjadi pertumpahan darah. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib kemudian mengambil keputusan, iya ini akan dilakukan, tapi yang paling penting itu adalah kita damaikan dulu kondisi suasana ini, jangan sampai chaos, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini tentu bertentangan dengan keinginan sebagian sahabat, sebagian penduduk kota Madinah, yang mereka menginginkan kebijakan pertama Ali itu adalah
Ditambah lagi, Ali bin Abi Thalib pada saat itu melihat apa sih akar masalah sehingga terjadi chaos di akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu kebijakan yang dibuat oleh Utsman bin Affan yang melantik orang-orang yang ia percaya dari keluarganya menjadi gubernur-gubernur di kawasan-kawasan jauh. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian mengambil keputusan untuk mengganti semua gubernur yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan, dievaluasi kembali, lalu kemudian beliau menetapkan bahwasanya orang-orang yang beliau tunjuk dan terbukti kredibel, inilah yang akan menggantikan mereka. Ini juga yang kemudian menjadi konflik berkepanjangan. Mengapa? Karena salah satu yang diganti oleh Ali bin Abi Thalib itu adalah Muawiyah, yang mana Muawiyah ini cukup lama, bahkan sampai saya mengatakan lebih dari 10 tahun menjabat sebagai gubernur di kawasan Syam. Dari masanya Umar bin Khattab kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Nah, orang-orang yang datang ini rata-rata protes dengan penunjukan gubernur yang ada di Syam, yang ada di Mesir, yang ada di Kufa, yang ada di Irak. Oleh karena itulah Ali ingin meredam dulu masalah ini dengan mengganti, meresapel para pemimpin-pemimpin daerah tersebut dengan orang-orang yang dianggap layak dan mampu untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat. Dan tentunya ini menimbulkan perlawanan. Dari siapa? Dari mereka yang diresapel, dari mereka yang diganti. Salah satunya adalah perlawanan dari Muawiyah. Di sisi lain, di Madinah, desakan untuk menyegerakan pencarian dan penegakan hukum terhadap pembunuh Utsman itu semakin kuat. Bahkan yang mengepalainya bukan orang biasa, yaitu Sayyidah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, yang mendapatkan info bahwasanya Ali menunda, dan Sayyidah Aisyah mengatakan kenapa harus ditunda, ini seharusnya menjadi prioritas. Awalnya tujuannya seperti itu, tapi ketika ada kebijakan Ali bin Abi Thalib yang berkaitan dengan penguasa yang diganti, maka penguasa ini kemudian menumpang isu terbunuhnya Utsman dengan melakukan perlawanan atas kebijakan Ali bin Abi Thalib. Apa saja perlawanan tersebut? Bahkan terjadi peperangan yang insya Allah